Islam memegang tampuk kepemimpinan, selama itu umat manusia hidup dalam cahaya petunjuk Allah Ta'ala. Itulah keberkahan yang dihasilkan oleh sistem iman tauhid yang dikelola oleh kaum beriman. Namun begitu Allah mencabut hak kepemimpinan umat Islam, lalu Allah izinkan kaum kafir yang memimpin dunia, belum sampai 100 tahun kerusakan dan kesesatan yang ditimbulkannya begitu dahsyat. Umat manusia dipaksa hidup dalam kegelapan laksana malam yang gelap gulita. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Allah abadikan dalam surat Ibrahim ayat 22, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr, dan berkatalah, berkhotbahlah, berceramahlah syaitan, ya, pentolannya yaitu iblis, tatkala perkara hisab sudah selesai. Perkara hisab itu perkara perhitungan amal, sehingga orang yang sudah masuk surga semua, termasuk mereka yang harus masuk neraka dulu dari kalangan orang beriman, tapi karena dosa-dosanya nggak selesai waktu di dunia, harus diselesaikan, dibakarnya di akhirat, di neraka. Ya, terserah Allah berapa lama dia harus masuk neraka, tapi akhirnya masuk surga juga, dipindahkan. Nah, semua sudah masuk surga, yang di neraka, kemudian berdirilah si iblis ini khutbah di tengah-tengah ahlun nar, di tengah-tengah penghuni neraka. Apa isi khutbahnya? Isi khutbahnya dia akan berkata, innallaha wa'adakum wa'dal haq, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada kalian suatu janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, sedangkan aku juga menawarkan janji kepada kalian, tapi aku telah mengingkarinya, menyalahinya. Jadi di situ baru dia ngomong aslinya, Pak. Aslinya dia ungkapkan bahwa dia waktu di dunia, ya, memberikan janji-janji palsu. Waktu di dunia nggak dia bilang dong janji palsu, ini janji beneran. Ini bener loh, kalau kamu makan buah itu kamu akan jadi immortal di jannah ini. Kalau kamu makan buah itu kamu akan jadi malaikat, ya. Nah, jadi terus apa lagi kata dia selanjutnya? Kecil banget hurufnya. Dia selanjutnya mengatakan, sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian. Kapan itu? Waktu di dunia. Jadi iblis itu, Pak, sekarang ini di dunia ini nggak punya kuasa atas kita, Pak. Yang dia punya apa? Kecuali aku menyeru kalian, lalu kalian mematuhi seruanku. Jadi yang dimiliki iblis itu cuman apa? Cuman kemampuan membisikkan, Pak, mengajak, Pak, menyerukan, mengundang. Itu saja kemampuan dia. Nggak lebih dari itu. Makanya sampai Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, inna kaida syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Dia nggak punya kuasa atas kita, Pak. Yang dia punya cuman kemampuan membisikkan saja, menyerukan, ya, mengolah cara berpikir kita, mengolah hati kita. Itu yang dia punya. Tapi lebih daripada itu dia nggak punya. Ya. Karenanya terus dia katakan apa? Aku cuma menyeru kalian kemudian memenuhi seruanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kamu cerca aku karenanya, tetapi cercara diri kalian sendiri. Kira-kira penghuni neraka mendengar khutbah ini apa perasaan mereka? Hah? Apa perasaan mereka? Hah? Menyesal, Pak. Bertambah penyesalan mereka dan kekesalan mereka kepada si iblis itu, sambil mereka nggak bisa mengharapkan apa-apa. Karenanya saudaraku rahimakumullah, sadarilah bahwa penyesalan itu ada baiknya, dengan syarat kalau waktu masih ada, Pak. Waktu untuk apa? Untuk merubah diri. Sebab penyesalan itu salah satu dari pilar-pilar taubatan nasuha. Tanpa penyesalan, taubatan nasuha nggak akan muncul, Pak. Cuman dia baru bermanfaat penyesalan itu jika masih ada waktu untuk merubah diri, Pak. Penyesalan nggak ada manfaatnya kalau sudah di neraka. Penyesalan nggak ada manfaatnya ketika nyawa sudah sampai, roh sudah sampai ke kerongkongan, udah nggak ada manfaatnya. Sebagaimana ucapannya
Firaun menjelang tenggelam, menjelang dia wafat, dia bilang bahwa dia sekarang beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Nggak ada gunanya. Karena apa? Karena nggak bisa memperlihatkan bukti penyesalannya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sebelum terlambat, marilah kita menyesal sekarang. Ya. Mari kita latihan menyesal karena mau mematuhi seruan-seruan iblis. Ya. Terus kita lanjutkan khutbahnya. Selanjutnya dia katakan, aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian dan kalian sekali-kali tidak dapat menolongku. Maksudnya sudah di neraka tadi. Nanti di neraka iblis ngaku terus terang, aku nggak bisa tolong kalian. Kalian juga nggak bisa nolong aku, ya kan? Aku sih tahu aku nggak bisa ditolong. Ya dia tahu. Memang dia tahu ujung akhir dia adalah neraka. Nah, terus yang lebih nyakitin lagi, selanjutnya dia bilang apa? Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Ya. Jadi iblis juga tahu, Pak, bahwa syirik itu sesat, syirik itu salah. Gitu loh. Makanya jangan kagum dengan orang yang ilmu agamanya dalam, Pak. Karena kuncinya bukan kedalaman ilmu agamanya saja, tapi bagaimana perilaku dia, cocok nggak dengan ilmu agamanya. Sebab kalau soal pengetahuan, iblis juga tahu, Pak, syirik itu batil. Makanya alhamdulillah, ada seorang ulama besar yang mengajarkan, yang menggubah sebuah doa, Pak, yang sedemikian populernya doa itu, sampai sebagian umat Islam menyangka ini doa dari Nabi Muhammad SAW. Doa itu Masya Allah, pasti Anda pernah dengar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ini doa gubahannya Imam Syafi'i rahimahullah. Dahsyat ini doa. Karena doa ini lengkap, Pak. Kalau sekedar tahu yang hak itu hak, Pak, banyak orang tahu, Pak. Tetapi nggak semua orang yang tahu yang hak itu hak, Pak, mau berpihak pada yang hak. Kalau sekedar tahu yang batil itu batil, Pak, banyak orang tahu, Pak. Tetapi setelah tahu, dia mau talak 3 dengan kebatilan, oh nggak banyak, Pak. Makanya isi doanya harus lengkap, Pak. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan pada kami yang hak itu hak dan beri kami rezeki untuk bisa mengikutinya. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Tunjukkan pada kami yang batil itu batil dan beri kami rezeki untuk bisa menjauhinya. Itu kuncinya di situ. Karena sekali lagi, kalau sekedar pengetahuan ilmu, iblis juga berilmu, Pak. Dia tahu syirik itu batil, syirik itu sesat. Tapi justru dia yang mempromosikan syirik. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, di dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17, ini yang tadi saya katakan, si iblis itu sempat oleh Allah Ta'ala akan langsung dikeluarkan dari jannah, masuk langsung ke neraka. Tetapi dia langsung minta penangguhan. Beri aku penangguhan ya Allah. Allah kasih penangguhan. Aku beri kamu waktu sampai yauma yub'atsun, sampai mereka dibangkitkan nanti di hari berbangkit. Sampai situ aja. Nah, begitu dia dapat penangguhan, langsung dia mengambil kesempatan. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari siratal mustaqim, jalan engkau yang lurus. Kemudian aku akan datangi mereka min baini aidihim, dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Kita dikepung, Pak. Ya, dikepung oleh nilai-nilai kebatilan iblis ini, Pak. Kita dikepung, ya. Dan dia bahkan menjamin engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur, taat kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, inilah pertarungan kita yang sebenarnya, Pak, di dunia ini. Jadi selama 1342 tahun Hijriah, umat Islam memegang tampuk kepemimpinan. Selama itu umat manusia hidup dalam cahaya petunjuk Allah Ta'ala. Itulah keberkahan yang dihasilkan oleh sistem iman tauhid yang dikelola oleh kaum beriman. Namun begitu Allah mencabut hak kepemimpinan umat Islam, lalu Allah izinkan kaum kafir yang memimpin dunia, belum sampai 100 tahun kerusakan dan kesesatan yang ditimbulkannya begitu dahsyat.
umat manusia dipaksa hidup dalam kegelapan laksana malam yang gelap gulita. Ya. Dan Nabi kemudian menggambarkan lebih lengkap lagi. Ini tadi hadisnya sudah saya kemukakan di awal, tetapi sekarang lebih lengkap lagi. Nabi katakan, siap-siaplah kalian, ya, bersegeralah beramal sebelum era penuh fitnah datang, di mana dunia menjadi gelap gulita seperti sepotong malam yang gelap gulita. Dan pada era itu, fenomena yang merebak apa? Engkau akan temukan manusia pagi harinya masih beriman, sorenya kafir, atau sorenya masih beriman, paginya kafir. Artinya apa? Artinya sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang berkembang, yang menyebar, ya, sehingga ancaman bagi umat Islam bukan hanya terjerumus dalam dosa kecil, bahkan bukan dosa besar, tetapi dosa yang disebut para ulama dengan istilah nawaqidul iman, pembatal iman. Dan ini puncak kegelapan babak keempat ini, Pak. Karenanya sistem Dajjal ini telah menjelma menjadi peradaban penuh dosa, bahkan menghasilkan umat Islam yang murtad dari agamanya. Karena kehidupan tidak lagi diarahkan untuk mengejar ridha Allah, tetapi untuk menyambut kedatangan, ya, fitnah yang paling dahsyat sekaligus rob palsu yang bernama Dajjal. Karenanya Allah Ta'ala abadikan dalam surat Al-Baqarah 217 bahwa semangat mereka memerangi kita itu, Pak, ujung akhirnya apa? Ujung akhirnya memurtadkan kita. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka orang-orang kafir harbi, kafir yang memerangi kita, Pak, tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat memurtadkan kamu dari agama kamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Ya. Jadi mereka berpikir keras, Pak, 24 jam sehari, 7 hari sepekan, 12 bulan setahun, continuously, terus menerus, ya. La yazaluna itu artinya terus menerus, Pak, memikirkan satu target, yaitu membuat orang yang sudah beriman menjadi kafir lagi. Ya. Makanya mereka bikin perangkap-perangkap ghazwul fikri, ya, perangkap-perangkap perang pemikiran yang ingin mengarahkan umat Islam ini meninggalkan dan menanggalkan agama mereka. Karenanya semua yang diprodusir oleh umat Islam, yang apalagi kalau akademisi, Pak, ya kan, tetapi isinya ngawur, ya kan, akan mereka orbitkan supaya apa? Supaya umat Islam yang kebanyakan bisa tertipu oleh pengorbitan itu. Makanya seorang Dr. Abdul Aziz dari kampus Islam bikin disertasi doktoral yang menghalalkan hubungan sebadan laki perempuan tanpa akad nikah, ya kan, itu diorbitkan, Pak. Sambil itu bukan orisinal, itu copy paste. Ya. Copy paste dari mana? Dari orang yang namanya juga keren, Pak, Muhammad Syahrur dari Suriah. Ya. Yang bikin disertasi yang tidak sebatas menghalalkan zina, tetapi bahkan mengizinkan umat Islam di bulan Ramadan tidak perlu puasa, cukup bayar fidyah saja. Ya. Nah, yang kayak gini diorbitkan, Pak. Muhammad Syahrur ini siapa? Orang komunis, Pak, ateis, nggak beragama, tapi namanya nama Islam, karenanya diorbitkan sama sistem Dajjal, Pak. Ya. Pendek kata, sistem Dajjal ini memang sistem yang dahsyat sekali. Ya, mohon maaf waktu sudah masuk Isya, ya, jadi kita harus akhiri sampai di sini. Kita akan lanjutkan, kita masuk bab berikutnya, nanti kita bahas tentang buku tentang sistem Dajjal ini karya Ahmad Thompson. Mudah-mudahan Allah izinkan bulan depan kita ketemu lagi, kita akan lanjutkan bahasan ini. Untuk itu mari kita akhiri dengan mengharap keberkahan dari Allah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.